Pertama kita mesti bersyukur Maria, kita melihat bahwa banyak negara lain, negara besar dengan populasi besar yang lainnya ekonominya ada di teritori negatif. Indonesia di kuartal pertama masih 2,97, di kuartal kedua kemungkinan turun juga. Namun yang harus kita pastikan bahwa konsep cash is king. Bagaimana kita menghadirkan likuiditas kepada para pengusaha-pengusaha, terutama usaha kecil menengah yang sudah 3 bulan terakhir ini mantap makan tabungan. Mereka membutuhkan fasilitas likuiditas yang dijamin oleh pemerintah untuk memudahkan mereka membuka kembali usaha yang selama 2-3 bulan terakhir ini tutup. Oleh karena itu fasilitas likuiditas tersebut harus diarahkan kepada sektor-sektor yang paling membutuhkan suntikan likuiditas tersebut, dan menurut saya kembali lagi prioritasnya mestinya ada di UMKM dan sektor-sektor padat karya. Bagaimana pabrik-pabrik yang kemarin ini sempat tutup, juga tantangan berikutnya mereka memastikan ada protokol kesehatan, protokol COVID-19. Jumlah dari para pekerja yang tidak boleh berdekat-dekatan, dari segi kapasitas ruangan, dari segi jam kerja masuk, maupun juga penggunaan dari teknologi dan digital. Ini adalah bagian daripada tantangan-tantangan yang menurut saya akan menjadi wake up call, menjadi satu kesempatan kita bangun dari tidur yang panjang untuk mudah-mudahan setelah COVID-19 ini ekonomi kita bisa ditata dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Oke, ada satu persoalan lagi Bang Sandi, kalau kita fokuskan ke sektor UMKM ini kan biasanya ada kecenderungan kesulitan dalam permodalan begitu. Nah untuk ke depan ini ya sebagai salah satu sektor yang kita harapkan bisa menjadi penopang nantinya, bagaimana untuk mereka punya kemudahan terhadap akses modal begitu yang mungkin saja akan cukup bisa membantu menggeliatkan lagi sektor UMKM dan khususnya perekonomian ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Maria, ini adalah masalah klasik di mana sektor UMKM selalu kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan. Nah, sebagai bagian daripada stimulus ekonomi 2020, saya mengusulkan adanya kredit pemulihan ekonomi rakyat, disingkat KPRA. Di sini adalah diberikan satu fasilitas kepada UMKM yang punya dua hal. Yaitu satu, mereka memiliki karyawan dan ingin membuka lapangan pekerjaan lagi, dan kedua ada di dalam sektor-sektor yang mulai mengadopsi dari protokol pasca COVID-19 ini. Dengan adanya kredit likuiditas KPRA tersebut untuk mereka bisa membuka kembali usahanya, mereka bisa mulai meng-hire atau mulai mempekerjakan karyawan-karyawan dan memudahkan mereka memiliki modal kerja. Kredit ini tentunya dibutuhkan dalam jangka waktu 3-5 tahun, dijamin full oleh pemerintah dan mendapatkan sisi suku bunga yang juga tidak memberatkan. Nah, ini yang menurut saya akan sangat berpengaruh. Sekali lagi, pada saat sekarang cash is king. Cash is king. Para pengusaha menginginkan likuiditas cash untuk bisa membuka usaha kembali dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.